Halo, nama saya Firdana Bilankawa dengan NIM 18148105 ingin mereview tiga jurnal, yaitu ada 2 jurnal berbahasa Indonesia dan juga 1 jurnal berbahasa Inggris. Langsung saja yuk kita mulai ke artikel yang pertama. Artikel yang pertama ini berjudul Produksi Film PSA Kita Indonesia sebagai Analisa Media Komunikasi Berbasis Multimedia. Nah, artikel ini dipublish di Jurnal Komunikasi volume 9 nomor 2 September 2015 oleh Universitas BSI Jakarta. Untuk latar belakangnya sendiri, akun BSI Jakarta Prodi Penyiaran ini mengembangkan keahliannya untuk mencoba merambah ke dunia film melalui teknologi multimedia. Nah, salah satunya adalah mereka membuat film PSA atau bisa disebut dengan iklan layanan masyarakat ya, atau Public Service Announcement yang berjudul Kita Indonesia. Film produksi PSA ini dibuat dalam rangka kerjasama antara Kemendagri dalam acara Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental membuat film berkategorikan Public Service Announcement Aku Indonesia sebagai media informasi kepada publik. Nah, untuk di artikel ini sendiri menggunakan metode penelitian aplikatif. Karya PSA ini menggunakan penelitian terapan. Penelitian terapan digunakan dalam artikel ini yaitu tahap analisa, mengambil data dari literatur, survei lokasi, skenario, dan juga storyboard. Lalu yang kedua ada perancangan karya. Nah, perancangan karya ini ada dari praproduksi, proses produksi, dan juga proses editing. Nah, untuk hasil dan pembahasannya dimulai dari tahap analisa dulu ya. Tahap analisa sendiri yaitu memperdalam ide dan juga mencari referensi yang akan digunakan sebagai gambaran umum untuk karya ini. Lalu juga menggunakan buku literatur mengenai pembuatan hingga proses akhirnya. Setelah tahap analisa selesai, kita masuk ke perancangan karya. Untuk perancangan karya sendiri ada ide, desain produksi, praproduksi, produksi, pasca produksi, dan juga publikasi. Lalu kita ke praproduksi. Di artikel ini menjelaskan karya ini pertama-tama adalah berawal dari ide. Nah, ide ini karena masih mentah dan belum matang tentu dibutuhkan yang namanya riset. Kok harus riset sih? Nah, ya karena walaupun membuat film fiksi bukan dokumenter, riset itu sangat diperlukan loh. Nah, dalam artikel ini dijelaskan riset ini dilakukan dengan mencari data-data yang diperlukan sebagai penunjang informasi yang berkaitan dengan ide dari film yang akan dibuat. Data-datanya itu diambil dari internet dan juga observasi langsung di lapangan. Setelah melakukan riset, di artikelnya dijelaskan mereka langsung ke desain produksinya. Nah, desain produksi ini seperti membuat blueprint dari sebuah filmnya itu sendiri, yaitu naskah. Setelah naskahnya itu jadi, naskahnya akan di breakdown oleh divisi masing-masing seperti artistik, kameramen, ataupun oleh produser langsung untuk membuat time schedule. Setelah time schedule sudah dibuat, di artikelnya dijelaskan mereka langsung menuju ke proses casting. Nah, biasanya cara casting ini ada banyak. Salah satunya adalah audisi ataupun memilih langsung aktor yang memang sudah dipercaya kemampuan aktingnya. Jika sudah selesai casting dan juga beberapa divisi telah berhasil membreakdown naskahnya, barulah kita mulai ke proses produksi. Nah, di artikel ini dijelaskan produksinya ini pimpin oleh sutradara dan jadwalnya sudah ditentukan oleh produser dengan time schedule yang sudah dibuat. Setelah pengambilan gambar selesai, kita lanjut ke proses produksi. Proses pasca produksi. Di proses pasca produksi sendiri itu ada merupakan editing. Nah, di artikel ini ataupun di karya ini, pasca produksinya ini menggunakan aplikasi bernama Adobe Premiere Pro CC 2015. Di aplikasi ini, video-video yang sudah direkam akan dimasukkan dan disusun sedemikian rupa dan diberikan background. Nah, backgroundnya sendiri ini diambil dari lagu nasional, yang lagunya bertemakan perjuangan, nasionalisme, dan patriotisme, yaitu Indonesia Pusaka. Setelah semua file video selesai diedit, diberikan setuan efek animasi juga loh. Diberikan background, kemudian digabungkan kembali dengan menggunakan Premiere CC, termasuk teks atau tulisan. Setelah diedit dan diberikan background dan juga diberikan animasi, berikutnya adalah proses mastering ataupun packaging. Proses mastering ataupun packaging video ini menggunakan software Nero. Format packaging videonya sendiri dipilih dalam bentuk format DVD dengan durasi karya 29 detik. Media DVD tersebut nanti akan diserahkan kepada Sekretariat Kemendagri untuk nantinya diputar dalam acara Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental. Nah, kita beralih ke kesimpulan. Ternyata sebuah
Produksi film PSE ataupun iklan layanan masyarakat ini tidak pernah terlepas dari sistem multimedia dan juga aturan sinematografi. Tentu saja sebagai media pendukung utama dalam buat film ini ya. Lalu proses produksinya dibagi menjadi proses praproduksi, produksi, dan juga ada pasca produksi. Sedangkan sistem multimedia yang digunakan adalah dengan menggunakan teknologi multimedia dan aplikasi multimedia. Demikian review artikel pertama ini, kita beralih ke artikel kedua yuk. Nah, artikel kedua ini berjudul Model Manajemen Produksi Film Dokumenter Bulu Mata karya Tony Trimarsanto. Artikel ini dipublish oleh Channel Jurnal Komunikasi volume 8 nomor 1 pada bulan April 2020. Jurnal ini yang berjudul Channel Jurnal Komunikasi ini dipublish oleh Universitas Ahmad Dahlan. Langsung aja yuk ke pendahuluan. Nah, di pendahuluan seperti pada judulnya ya, model manajemen produksi film dokumenter bulu mata. Nah, tentu saja yang dibahas adalah bagaimana sih manajemen produksi dalam film dokumenter bulu mata. Sebagai perkenalan dulu, film dokumenter bulu mata ini merupakan film yang disutradari oleh Tony Trimarsanto yang berdurasi 61 menit. Film ini diproduksi oleh Rumah Dokumenter dan Suara Kita selama kurun waktu hampir 1 tahun lamanya. Waduh, lama juga ya. Film ini menceritakan latar belakang keseharian kelompok transgender di Aceh yang hidup bersama dalam sebuah salon kecantikan, menjadi pilihan tempat tinggal sekaligus tempat mereka mencari uang. Nah, terciptanya film dokumenter bulu mata ini karena memiliki tujuan yaitu kampanye dalam menyuarakan hak-hak manusia yang jauh dari kata prioritas. Film ini hadir untuk memberikan satu pengalaman kepada banyak keluarga jika salah satu dari anggota keluarganya ada yang ingin jadi transgender. Itu akan seperti apa terutama di lingkungannya. Nah, film ini pernah berpartisipasi dalam kompetisi film dokumenter panjang di ajang festival film dokumenter pada tahun 2016 dan juga berhasil meraih penghargaan Piala Citra dengan kategori film dokumenter panjang terbaik di ajang Festival Film Indonesia pada tahun 2017. Serta banyak festival yang didapat dari mulai festival nasional hingga internasional. Pembuatan film dokumenter bulu mata menjalankan proses produksi yang cukup panjang sehingga manajemen produksi berperan aktif dalam proses produksinya. Manajemen produksi adalah seluruh kegiatan yang berkesinambungan dengan pengelolaan ataupun manajemen produksi dengan tujuan untuk menciptakan sebuah karya berdasarkan rancangan ide produksi itu sendiri. Dalam metode penelitian di artikel ini menggunakan pendekatan positivistik dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, dokumentasi, dan literatur yang relevan. Informan dalam penelitian ini adalah kru yang terlibat dalam pembuatan film bulu mata seperti sutradara, kameramen, dan editor. Lalu teknik analisis datanya dimulai ketika peneliti mengecek berbagai data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara dengan informan yang mengetahui jalannya produksi film tersebut. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama adalah tahap praproduksi. Nah, di tahap praproduksi ini sudah ada tabelnya ya di artikelnya. Ini yang pertama-tama adalah pengemasan ide film. Nah, idenya itu didapat dari sebuah organisasi pejuang transgender yaitu Suara Kita. Lalu rapat dengan pegiat film dan pihak dari Suara Kita. Lalu setelah itu dibuatlah tujuan pembuatan film dokumenternya sendiri, yaitu menyuarakan hak-hak transgender tanpa adanya batasan oleh pemerintahan atau pihak yang melarang kelompok transgender itu hadir. Setelah mendapatkan tujuan dari pembuatan filmnya, mereka melakukan riset, yaitu dari observasi lingkungan, wawancara non-formal, dan juga mencari subjek yang sesuai dengan topiknya. Lalu ada juga pendekatan bercerita yaitu ekspositori dan juga observasional. Setelah itu ada perencanaan produksi yang dimulai dari data riset yang lengkap, karakter yang sesuai topik, lokasi yang aman, pendekatan bercerita yang sudah ditentukan, jadwal syuting, dan juga budget produksi. Untuk budget produksinya sendiri di sini berjumlah 40 juta rupiah tentunya untuk sewa alat, editor, dan juga sutradara. Lalu transportasi dan tempat tinggal diurus oleh pihak Suara Kita. Peralatan yang digunakan di sini cukup simpel ya, menurut saya, itu hanya menggunakan audio recorder, lampu LED 2 buah, sebuah kamera GoPro, sebuah kamera 5D, lalu menggunakan lensa fix, tele, dan juga wide. Lalu manajemen krunya itu adalah jobdesk yang fungsional, yaitu additional job team dan juga ada editor. Setelah di tahap-tahap praproduksi yang sudah dijelaskan tadi, langsung masuk ke tahap produksi film bulu mata sendiri ya. Di dalam produksi film bulu mata yang adanya persiapan dan pengecekan alat serta melakukan pengambilan gambar sesuai jadwal produksi yang ada. Ya kira-kira mirip lah ya seperti artikel yang pertama tadi. Bedanya yang ini dokumenter dan yang tadi itu iklan layanan masyarakat. Lalu di artikel ini menjelaskan mengenai pengambilan gambar, yaitu
bagaimana produksi tersebut dilakukan secara fleksibel, mengikuti kegiatan para subjek di lapangan, dan tidak mungkin juga melakukan pengambilan gambar ketika tidak ada momen di lapangan. Saat syuting, biasanya dilakukan wawancara tak terstruktur tergantung kebutuhan pada film. Di artikel ini pun dijelaskan keputusan pengambilan gambar yang dilakukan oleh sutradara itu sangat tepat. Penggunaan alat yang sesuai kebutuhan membuat lebih ringan dalam gerakan maupun sehingga momen bergerak begitu cepat seketika dapat direkam dengan hasil gambar yang sangat baik, serta menyesuaikan continuity gambar agar lebih mudah ketika masuk tahap editing. Lalu setelah produksi ada juga tahap pasca produksi. Terdapat kegiatan yang dinamakan editing, yaitu proses akhir dalam teknik produksi film dokumenter. Nah, di artikel ini dijelaskan proses pasca produksi dari film Bulu Mata ini meliputi banyak kegiatan seperti memilih shot, mempertimbangkan continuity, memilih transisi, membentuk irama dan tempo, dan juga menambah suara serta atmosfer dan musik. Lalu setelah editing selesai, editor dan juga sutradara melakukan preview bareng untuk melihat apakah ada revisi ataupun tidak. Secara garis besar sih kesimpulan dari artikel ini yaitu bagaimana manajemen produksi film Bulu Mata yang dilakukan oleh rumah dokumenter yang bekerja sama dengan Suara Kita. Begitu review dari artikel kedua, kita pindah ke artikel terakhir yuk. Ya, kali ini kita akan menuju ke artikel yang ketiga, yaitu metode pembuatan film kolaboratif dengan karakter dan juga kru. Artikel ini dipublish di sebuah jurnal yang berjudul Anthrovision Veneza Online Journal volume 7.2 tahun 2019. Artikel ini sendiri merefleksikan tentang bagaimana metode kolaborasi diaplikasikan ke sebuah produksi film pendek dokumenter berjudul Ghetto PSA yang dibuat pada tahun 2016. Penulisnya sendiri menjelaskan tentang tantangan-tantangan utama yang ia hadapi saat membuat film ini. Lalu dia juga mendiskusikan bagaimana caranya bernegosiasi dengan tokoh utamanya. Film Ghetto PSA ini adalah sebuah film pendek dokumenter berdurasi 15 menit yang diproduksi pada tahun 2016 oleh Yuna Film yang berkolaborasi dengan Azul Films. Dibiayai oleh The Italian Minister for Culture atau MIBAC. Film ini pertama kali ditayangkan di Venice Film Festival pada tahun 2016 dan sejak saat itu telah ditayangkan di berbagai international film festival seperti Royal Anthropological Film Festival, African Film Festival di Milan, dan juga ada The Nava Film Festival. Dan film ini merupakan satu-satunya film Italia yang terpilih untuk tayang pertama kali di American Cinematic dalam event Starring Europe yang diselenggarakan di Los Angeles pada tahun 2018. Untuk sinopsis sendiri adalah Jacob baru saja sampai di Italia sendirian dari Prancis Guyana atau Guyana Prancis saat umur 11 tahun. Saat ini umurnya 27 tahun. Hip hop music ini menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan mimpinya, harapannya, dan juga kefrustrasiannya yang tidak ingin merasakan dan menjadi bagian dari ghetto. Dia tinggal di pinggiran Turin, di mana pada siang hari bersama dengan imigran muda lainnya yang merupakan bagian dari bandnya yaitu Ghetto PSA. Dia ini menulis lagu dan juga membuat musik. Pada malam harinya, ia bekerja sebagai pendidik di pusat pencari suaka. Kehidupan ganda ini membawanya untuk merenungkan identitasnya sendiri sebagai seorang pemuda Italia yang berbicara 3 bahasa, tetapi tidak lupa siapa dia dan dari mana dia berasal. Langsung saja ke pembahasan dari artikel ini. Pertama-tama, si penulis ataupun si pembuat film ini membuat treatment berdasarkan beberapa kesimpulan yang ia telah dapatkan di penelitian sebelumnya. Dan dalam treatmentnya itu sendiri, tercapailah bahwa si karakter yaitu Jacob yang merupakan seorang rapper dan juga bagaimana kehidupan dan juga aktivitasnya dalam kehidupan bertetangganya ataupun di kehidupan komunitasnya. Dan film ini pada awalnya akan menjadi sebuah film observasi. Lalu setelah si pembuat film menunjukkan treatmentnya ke Jacobnya sendiri, ternyata Jacobnya menolak dikarenakan Jacob ini akan tahu film ini akan ditayangkan di sebuah festival. Si Jacobnya ini sendiri tidak ingin membuka semua kenangan lamanya dikarenakan tidak ingin terjadi bad repercussion. Lalu juga dia tidak begitu senang dengan interview karena cara ia mengekspresikan sesuatu itu adalah dengan musik, yaitu salah satunya adalah rap music. Maka dari itu di sini terjadi negosiasi yang sangat alot. Jadi kayak berubah yang awalnya dari observational film jadi ke film yang
ya udah tinggal rekam aja saat dia menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan dia cukup menarik sih karena dijelaskan juga benar-benar setiap keseharian, dari mulai dia bangun, dari lalu bikin apa sih, berkumpul dengan teman-temannya di komunitasnya, di daerah sekitarnya, lalu juga caranya dia membuat musik, merekam musik rap, bagaimana si Jacob ini mengekspresikan tentang mimpinya melalui lagu-lagu rap. Si pembuat film ini menjelaskan ke dalam artikel ini tentang bagaimana cara ia membuat film dokumenternya, yaitu dengan cara berkolaborasi langsung dengan subjeknya langsung. Itu review jurnal terakhir. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.